Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang sekali lagi, sahabat expert insight dimanapun Anda berada, yang kami harapkan selalu dalam keadaan sehat walafiat pastinya. Selamat datang di Expert Insight X Digi Forum di series yang ke-13. Boleh big applause dulu dong untuk Expert Insight di series yang ke-13 ini. Dan senang sekali saya Talita Salsabila dari Telkom Corporate University yang akan memandu dalam acara kali ini yang bertema Big Box Enabling Nation Data Virtualization. Dan saya juga akan memberikan informasi ini sedikit bahwa Big Box itu merupakan produk brand dari PT Telkom Indonesia yang menyediakan platform dan solusi end-to-end dan big data yang dapat membantu mentransformasikan data yang kompleks menjadi insight atau value sesuai dengan kebutuhan operasional dan bisnis, baik untuk perusahaan, pemerintah, dan juga organisasi lainnya. Dan maka dari itu nih, dalam agenda Expert Insight X Digi Forum kali ini yang didukung oleh Tribe Knowledge Management akan menghadirkan Bapak M. Sigit Pramudia, dan beliau adalah CEO dari Big Box sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Dan Expert Insight juga selain dilaksanakan di dalam Zoom meeting, kita juga relay di YouTube, dan silakan Anda untuk mengakses channel kami di Flick Telkom Korpu, dan silakan juga untuk share ke seluruh rekan-rekan Anda yang belum bergabung untuk mengetahui update terkini dari series Expert Insight yang berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di channel kami di Flick Telkom Korpu, karena rekan-rekan pastinya akan mendapatkan banyak insight dari tayangan kami di Flick Telkom Korpu. Karena Expert Insight juga adalah merupakan wadah knowledge sharing dari Telkom untuk komunitas pembelajar di seluruh Indonesia. Dan sebagai informasi juga nih untuk rekan-rekan bahwa sejak awal tahun 2021 nih, untuk mendukung arahan dari Kementerian BUMN, Telkom Korpu telah bertransformasi menjadi ITDRI atau Indonesia Telecommunication Research Institute, yaitu merupakan sebuah pendekatan yang terintegrasi untuk optimalisasi riset, inovasi, dan juga pengembangan talenta digital. Dan dengan peluang pengembangan industri yang masih sangat besar, maka ITDRI juga diharapkan bisa mengambil peranan penting untuk menjadi hub dari seluruh elemen ekosistem yang terintegrasi untuk mendorong riset, inovasi, dan juga pengembangan talenta digital, pastinya dengan standar yang global. Dan rekan-rekan, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Telkom Corporate University dan ITDRI, silakan simak tayangan video berikut ini. Mewujudkan sebuah mimpi untuk negeri tak hanya beralas imaji, apalagi janji-janji. Negeri ini sepertinya berdiam diri, kurang bisa unjuk gigi karena kurang cepat berlari. Selama ini, capaian riset dan inovasi belum bisa membanggakan hati. Apalagi dalam digital ekonomi, pasar negeri ini harus kita perjuangkan sendiri. Mau sampai kapan kita begini? Ekonomi digital tak bisa kita raih hanya dengan bermimpi. Kita punya pemuda-pemudi yang siap menjadi digital talent untuk bangsa ini, menajamkan riset dan inovasi demi kemanfaatan yang tinggi. Dunia ini terus berlari. Mari kita imbangi dan lampaui. Kembangkan digital talent bumi pertiwi, riset, learning, dan inovasi. Saatnya kita satukan hati karena kita siap menjadi ITDRI. Baik, itulah
video singkat mengenai Telkom Corporate University dan juga ITDRI. Dan sebelum kita masuk ke rangkaian acara kita yang berikutnya, saya juga akan menyampaikan ground rules kita dalam mengikuti sesi Expert Insight X Digi Forum kali ini. Oke, boleh ditampilkan. Oke, cocok nih. Yang pertama, silakan untuk rekan-rekan mengganti nama Zoom Anda dengan instansi atau unit underscore nama Anda agar kami juga dapat dengan mudah mengidentifikasi Anda selama kegiatan berlangsung. Dan silahkan juga nyalakan kamera Anda agar kami dapat melihat Anda dari sini. Dan silahkan matikan mikrofon Anda dan nyalakan kembali jika Anda ingin bertanya. Jangan lupa lakukan registrasi dan silakan gunakan fitur raise hand atau bisa tulis di kolom chat jika ada pertanyaan di benak rekan-rekan semuanya. Dan yang terakhir adalah silahkan amanah dan nikmati kegiatan Expert Insight X Digi Forum di series ke-13 kali ini. Terima kasih banyak. Dan saya juga ingin ingatkan untuk rekan-rekan untuk melakukan registrasi webinar ini di My Digi Learn dan silakan untuk scan QR code yang sudah tertera di layar untuk registrasinya, atau jika tidak ada silakan bisa di chat box karena sertifikat dan materi untuk sesi kali ini akan tersedia pasca acara. Jadi jangan lupa untuk melakukan registrasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu sebelum kita lakukan pemberian materinya ya oleh Pak Sigit gitu ya. Oke, boleh nyalakan dulu kameranya. Oh, Pak Sigit sepertinya belum ready kah? Pak Sigit, selamat siang. Wih, sudah rapi, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Talita. Selamat siang. Mohon izin kita berfoto bersama terlebih dahulu ya, Pak ya, beserta rekan-rekan lainnya nih. Boleh dibantu Studio Flick kita untuk mengabadikan kebersamaan? Boleh senyum saja, gayanya bebas lah, suka-suka ya. Oke, baik. Boleh dibantu? 3, 2, 1 untuk slide yang pertama. Kita ada 58 slide, Pak. Jadi mohon izin Bapak menahan senyumannya ya, Mbak Anissa juga nih. Rekan-rekan, boleh slide yang kedua? Kita capture 3, 2, 1. Oke, sudahkah? Sudahkah? Oke, cukup sudah. Terima kasih banyak bantuannya dari Studio Flick Jakarta, luar biasa sekali. Dan untuk sesi selanjutnya adalah pemaparan materi dan tentu saja saya tidak akan sendirian. Tadi sudah muncul gitu ya, ada mbak-mbak cantik di sana yang akan menemani saya hari ini, yaitu moderator kita Mbak Anissa Saskia Putri. Halo, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Mbak Talita. Sehat ya, kita udah lama nggak ketemu ya. Ya, nggak pernah ke Bandung juga kan. Oh iya, kita ketemunya online terus ya emang. Oke, langsung saja Mbak Anissa, saya serahkan rangkaian acara sepenuhnya kali ini kepada Mbak Anissa selaku moderator kita hari ini. Mangga Mbak Anissa, kami persilakan. Mbak Talita, sampai ketemu nanti ya di akhir acara. Makasih udah semangat sekali membuka acara Expert Insight hari ini. Perkenalkan, saya Anissa Saskia Putri, bisa dipanggil Anis, dari Telkom Corporate University, yang hari ini didaulat menjadi moderator Expert Insight X Digi Forum Series 13, yang akan membahas mengenai Enabling Nation Data Virtualization by Bitbox. Terima kasih kepada sahabat Expert Insight yang udah standby dan udah antusias untuk ikut acara sharing hari ini, baik yang gabung via Zoom ataupun standby melalui YouTube Flick Telkom Corpu. Nah, dari judul Expert Insight hari ini, kita akan bahas banyak mengenai Big Data melalui platform Bitbox. Seperti yang kita ketahui, terminologi Big Data sendiri ini adalah sesuatu yang seksi dan masih seksi di dunia digital saat ini. Telkom melalui platform Bitbox juga telah banyak mensolusikan permasalahan Big Data secara end-to-end hingga dapat memberikan insight atau value dari data-data yang sudah diolah tersebut. Wah,
Tapi kalau saya yang banyak ngomong kayak kurang pas ya. Langsung aja kayak saya izin kenalkan narasumber kita hari ini yang bisa dibilang cukup tersohor lah dalam bidangnya. Silakan teman-teman studio untuk menampilkan CV dari narasumber. Merupakan lulusan STT Telkom jurusan Telecommunication Engineering pada tahun 1996 lalu, Bapak Sigit Pramudia, narasumber kita pada hari ini, sudah cukup lama nih berkiprah di Telkom dengan bidang yang juga nggak jauh-jauh dari data. Pada tahun 2011 sampai 2014 sebagai manajer di Departemen Metadata Repository Customer Data Management Unit di ISC. Kemudian dilanjutkan tahun 2014 sampai tahun 2017 sebagai manajer di Departemen Big Data and Analytics Development Enterprise Platform Development Unit di DIT. Dan terakhir, mulai tahun 2017 hingga sekarang sebagai CEO Big Box. Banyak sekali penghargaan yang diterima oleh Pak Sigit, yaitu sebagai Data Hero at Data Impact 2019 di NYC tahun 2018, Top 10 Big Data Solution Provider pada APAC CIO Outlook tahun 2019 juga. Kemudian sebagai Most Inspiring Innovation Award saat ulang tahun Telkom ke-55 tahun 2020 lalu. Dan juga pada tahun yang sama sebagai runner-up dalam kategori Teknologi Breakthrough di BUMN Miss Award. Bersama Big Box, beliau juga turut berkontribusi mensolusikan kebutuhan Big Data di berbagai institusi pemerintahan seperti di Pemkot Semarang, Kemensesnek, Polri, dan juga sekarang digunakan salah satu platformnya yaitu Big Sosial oleh Korkom. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil aja Pak Sigit. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak Anis. Wih, udah ganteng nih ya Pak ya. Apa kabar nih Pak Sigit? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Lokasi di mana nih Pak? Jakarta, Bandung? Jakarta. Oke, WFH ya Pak? Campur. Tadi kantor, sekarang ke H dulu. H dulu. Supaya sunyi. Biar tenang khusus ya Pak ya. Kalau di kantor kan ada yang marah diri. Oke. Sebelum presentasi, belum paparan, boleh ngobrol sebentar lah ya Pak ya. Ini mangga. Yang lama aja sekalian biar selesai. Oh iya. Ngobrol aja. Nggak jadi pemaparan nanti Pak. Ini Pak, saya tertarik dari CV-nya nih waktu saya baca. Itu awal karir Pak Sigit tuh udah banyak. Ini kalau bahasa Jawanya keblowo gitu ya Pak ya, sama data gitu. Ini apa emang passion Pak Sigit sehingga akhirnya bikin inovasi yang bergerak di bidang data juga? Boleh ceritain dong Pak, singkat aja kenapa sih bisa se-passionate itu sama data? Mungkin kalau ke datanya saya ini ya, passion saya lebih ke terutama ke development platform gitu. Nah kalau datanya itu adalah ininya topik yang kebetulan waktu awal saya menggeluti perdataan ini itu kan tadi di CV ini ya sebagai manajer metadata repository. Itu satu-satunya jabatan yang muncul. Habis itu ketika saya pindah hilang jabatan itu gitu. Makanya khusus berarti ya Pak. Gitu ya. Oke, menarik juga ya, ternyata saya baru tahu Pak kalau jabatan itu memang cuma satu kali aja saat Pak Sigit menjabat ya. Oke, kayaknya udah pada penasaran nih Pak untuk masuk ke materi. Tapi nanti untuk sahabat Expert Insight yang ingin mengajukan pertanyaan, setelah Pak Sigit memaparkan materi akan ada sesi Q&A. Jadi bisa disampaikan pertanyaannya melalui fitur raise hand atau chat bagi yang join di Zoom, atau juga chat melalui YouTube bagi yang standby melalui YouTube. Di akhir acara nih, tadi ada bisik-bisik panitia, katanya akan dipilih 3 penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan hadiah top up saldo link aja sebesar 100.000 dalam mata uang rupiah ya, bukan dolar, untuk masing-masing penanya terbaik. Oke, langsung aja. Mari kita sambut Pak Sigit untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anis. Sahabat-sahabat Expert Insight semua yang hadir semua di sini, Telkomers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Pagi. Baik,
Mungkin langsung ya, karena waktu kita tidak panjang, jadi izinkan saya paparkan materi terkait ini. Semoga sudah terlihat. Nah, kita mulai bersama-sama dengan basmalah. Kita panjatkan syukur kita terhadap nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat gairah, nikmat semangat, gitu ya. Dan nikmat yang lain yang tidak bisa kita uraikan satu demi satu. Dan izinkan di sesi kali ini saya coba menyampaikan tentang ini, Enabling Nation Data Virtualization. Sahabat-sahabat Expert Insight, ini nggak typo ya, mungkin ada yang berpikir bahwa apa yang dimaksud ini data visualization gitu ya. Enggak, ini adalah memang data virtualization. Jadi ini istilah yang sebenarnya sudah lama, sejak sekitar 2010-an awal muncul, tapi sekarang menguat lagi. Dan kebetulan kita Big Box punya banyak peran proyek dan yang sifatnya terlibat di pemerintahan gitu. Dan kita menggunakan konsep ini ujungnya nanti. Jadi memang ini adalah topik tentang data virtualization. Apa itu nanti izinkan kita sambil jalan mengurai gitu ya, apa itu data virtualization. Baik, sedikit mungkin. Jadi kalau bicara tentang Big Box sendiri, mungkin saya pikir juga sahabat-sahabat Expert Insight sedikit banyak sudah mendengar tentang nama Big Box sebagai tadi platform Big Data produk kita bersama Telkom gitu ya. Dan ini adalah pada prinsipnya adalah platform data yang sifatnya end to end gitu ya. Diharapkan bisa jadi solusi end to end bagi seluruh kebutuhan terkait data. Jadi kalau kita rentangkan produk-produk Big Box saat ini kurang lebih seperti ini, sejak dari area data integration sampai di ujung data analytics gitu ya. Itu kita ada semua, dan di atas bisa kita lihat kompetitor-kompetitor yang kelasnya atau skalanya global juga menjadi tantangan tersendiri bagi Big Box gitu ya, supaya memang kita punya cita-cita minimal sebesar mereka semua nanti gitu ya. Di awal ketika Big Box berdiri, kita juga punya mimpi someday kita masuk ke Magic Quadrant Gartner. Sejak awal itu ada harapan dan niat seperti itu. Baik, jadi ini gambaran awal dulu tentang end-to-end data solution, di mana produk kita seperti ini. Tapi di sesi kali ini saya mungkin akan tadi ya mencoba menjelaskan dari sisi aspek data virtualization-nya sendiri. Apa itu? Jadi sahabat-sahabat Expert Insight, ini kalau ditanya apa itu data virtualization, ini adalah serba tidak gitu ya. Jadi data virtualization itu bukan ETL. ETL sendiri mungkin bagi yang sudah familiar adalah tools data integrasi, atau yang singkatan dari extract, transform, load gitu ya. Yang kalau kita ingin mereplikasi data dari satu sumber ke satu target gitu ya. Nah, kita akan menggunakan ETL tersebut. Jadi replicate data from A to B gitu ya. Itulah ETL yang dibutuhkan. Tapi data virtualization bukan itu. Ini juga bukan data visualization gitu ya. Jadi data virtualization itu bukan data visualization. Ini merupakan komplement dari visualization dan reporting tool seperti Tableau dan yang lain-lain. Saya yakin sahabat-sahabat Expert Insight juga sudah familiar dengan nama ini. Ini juga bukan database. Jadi data virtualization platform itu tidak ditujukan untuk menyimpan data, tapi untuk meretrieve atau mengekstrak atau mengquery data dari data sumbernya pada saat dibutuhkan. Tapi data sumbernya itu akan sangat beragam, sangat banyak. Kemudian juga dia punya kapabilitas, jadi data virtualization itu punya kapabilitas yang luas terkait data, baik dari sisi governance, metadata management maupun security. Dan sebenarnya dia juga baik gitu ya, bagus untuk
menjadi tadi solusi service based architecture gitu ya. Jadi yang berbasis service based, tapi hati-hati ini bukan arsitektur yang event driven gitu ya, seperti enterprise service bus gitu atau SB atau yang similar gitu. Ini disclaimer awal tentang apa itu data virtualization. Nah, jadi sangat lekat gitu data virtualization ini dengan konsep data integration. Tapi kalau di titik saat ini kita bicara tentang mengintegrasikan data, itu mostly sistem yang kita deliver akan seperti ini, kurang lebih, ya, di mana sumber data awal, gitu kan, yang kita sebut misalnya operational data stores, kemudian dihubungkan dengan platform ETL, kemudian diakuisisi datanya, disimpan di sebuah staging area, kemudian misalnya harus diagregat dan segala macamnya, di ETL-kan lagi masuk ke data warehouse gitu kan. Kemudian perlu agregat lagi segala macam, itu di ETL-kan lagi masuk ke data mart. Setelah di data mart baru dikonsum oleh layer visualisasi gitu ya, analytic tool seperti Tableau dan yang lain-lain. Biasanya seperti ini. Mostly seperti ini gitu ya. Dan di sini kita lihat akan ada terjadi pereplikasian atau pemindahan data dari satu titik ke titik yang lain gitu. Nah, itu konsep data integrasi yang umum gitu. Nah, tapi ketika kita bicara data integrasi itu akan melibatkan sumber data yang banyak, beraneka ragam segala macam, itu bahkan di kita saja misalnya di Telkom ya, antara orang sales, orang marketing, orang support, orang eksekutif gitu ya, itu punya sistemnya masing-masing, punya aplikasinya masing-masing gitu. Kita sudah sangat baik, sudah sangat tertata gitu ya, Telkom, korporasi, BUMN dan sebagainya. Tapi bahwa terjadinya sistem-sistem yang silo gitu, yang terbentuk oleh inisiatif atau katakanlah program dari masing-masing unit, masing-masing bidang, kadangkali tidak bisa dihindarkan. Orang sales gitu ya misalnya, gitu dia baca sistem berbasis NoSQL, kemudian dia juga menyimpan banyak data atau record catatannya itu di Excel gitu, file bahkan. Orang marketing misalnya punya aplikasi yang memang di belakangnya ada database. Kemudian data itu bisa diekspos menggunakan XML dan yang lain. Kemudian orang support misalnya dia punya data warehouse, tapi juga menyimpan di file dokumen berupa PDF. Orang eksekutif layer mungkin lebih suka simpan atau memformulasikan datanya dengan menggunakan tools-tools yang tersedia di cloud service gitu ya. Nah, seperti ini beraneka ragam gitu. Jadi semua secara manual mengakses sistem yang berbeda-beda. Dan kadangkala tim IT atau divisi IT itu fokus merespon bagaimana mengintegrasikan point to point gitu ya, point data integration. Tapi untuk mengorkestrasikan secara keseluruhan mungkin kita juga masih banyak tantangan gitu ya, banyak challenge. Sehingga akibatnya apa? Takes too long to get answer to business user gitu kan. Jadi respon dan jawaban kita terhadap kepentingan bisnis maupun user bisnis itu tidak agile gitu, tidak mudah, tidak cepat. Ini integrasi yang seperti tadi itu challenge-nya seperti ini. Nah, jadi ini saya ambil dari source-nya di Nodo Webinar Series. Data virtualization itu kalau secara konsep dari Forrester Research itu diteorikan seperti ini. Data virtualization integrates data, disparate data source in real time or near real time to meet demands for analytics and transactional data. Jadi disparate data, bagaimana mengintegrasikan data-data yang tersebar itu secara real time atau near real time gitu, untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk melakukan analisis maupun transaksi atau menggunakan data transaksi. Di konsepnya Denodo ini adalah salah satu vendor besar dalam bidang data virtualization. Itu mereka menggunakan 3-layer konsep ini ya. Pertama adalah bagaimana semua sumber data yang beraneka ragam itu dikonekkan. Jadi to disparate data source gitu ya. Bisa kita lihat di sini ada database sampai ke file-file sekalipun bisa terhubung, terkonek oleh sistem data virtualization-nya di Denodo misalnya. Terus combines. Nah, habis itu data itu dikombinasikan, dikonekkan, dikombine dan dipublish gitu ya. Setelah dipublish, bagaimana data itu bisa dikonsumsi oleh layer aplikasi di atasnya. Baik dalam visualisasi maupun diekspos lagi dalam bentuk API dan yang lain-lain. Nah, secara umum sebenarnya konsep ini generik gitu ya. Saya juga buka di vendor-vendor yang lain seperti IBM, kemudian juga Oracle gitu. Itu kurang lebih sama, mirip. Dan tanpa bermaksud meniru, karena sebenarnya tanpa konsep ini pun kita sudah mengenal gitu ya di awal. Big Box juga melahirkan kurang lebih konsep atau prinsip yang sama. Dan bukan karena meniru ya, karena kita tiba-tiba sepemikiran gitu. Oh iya gitu ya, tentang butuhnya atau perlunya data virtualization. Tapi kita punya challenge yang sangat menantang ketika implementasi virtualisasi data tersebut di lingkungan real pemerintahan, khususnya di pemerintahan daerah. Nanti kita akan cerita. Lanjut dulu. Jadi ini konsep data virtualization ya. Bagaimana mengkonekkan berbagai macam data sumber, kemudian mengkombinasikan, gitu kan, kemudian mempublish tanpa harus ada proses replikasi data atau duplikasi data atau perpindahan data dari sumber data tersebut. Itulah konsep data virtualisasi, mana sifatnya data virtual, gitu ya. Nah, ini juga dari Gartner Market Guide for Data Virtualization. Data virtualization technology can be used to create virtualized and integrated view of data in memory. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana memvisualisasikan data tersebut. Sebenarnya kalau di orang yang biasa bergelut di data, di database dan sebagainya sudah sangat familiar dengan istilah view. View itu adalah sebuah bisa berupa join dari berbagai macam tabel gitu ya. Tapi biasanya dalam satu instan atau dalam satu data source yang sama, yang tunggal gitu kan. Nah, kalau data virtualization ini datanya itu disparate gitu kan, berada di berbagai macam sistem. Tapi di sini yang penting adalah menyediakan layer of abstraction gitu kan, dari data yang sifatnya fisik tersebut. Oke, nah yang menarik itu adalah ini sebenarnya. Jadi kalau seandainya user customer, kita sendiri sebenarnya termasuk customer ya, sebagai sebuah korporasi, itu kita juga pengguna atau pemilik pengolah data. Nah, kalau kita bisa memanage atau mengembangkan konsep data virtualization capability ini, gitu kan, itu menurut Gartner ini 40% ini ya, itu akan memotong spend kita gitu dalam proses managing data integration. Jadi kalau kita lakukan data integration dalam konsep yang sebelumnya tadi, misalnya menggunakan ETL dan yang lain-lain gitu ya, ketimbang kita menggunakan konsep data virtualization yang ini akan 40% lebih irit gitu ya. Dan yang jelas itu akan sangat prosesnya akan berlangsung dengan sangat cepat. Oke. Nah,
Saya dulu bersama teman-teman Div IT merasakan tidak mudahnya ya bagaimana kita mengintegrasikan konsep integrasi baik di level service. Kita juga pernah dan masih sampai saat ini terus membangun service oriented architecture gitu ya, berbasis enterprise service bus gitu ya. Tapi di layer data juga berusaha diintegrasikan, dan kita adalah user atau customer pengguna berbagai macam tools data integration seperti ETL dan yang lain-lain gitu ya. Seingat saya kita dulu adalah pengguna banyak, beberapa tools pernah kita gunakan. Tapi secara umum sebenarnya kita diuntungkan, Telkom, korporasi, BUMN khususnya itu dengan data yang sebenarnya mayoritas sudah terstruktur. Aplikasi atau sistem yang menjadi sumber data bagi tools data integration atau yang katakanlah ingin divisualisasikan datanya oleh eksekutif dan sebagainya, itu rata-rata sudah berbasis database. Sangat jarang sistem aplikasi kita yang masih unstructured gitu ya, misalnya berbasis file dan yang lain-lain, itu sangat jarang, rasanya setahu saya nggak ada ya. Semua sudah back-end-nya database. Sehingga kalau di korporasi kayak Telkom, isu kita terutama lebih ke proses data integrity dalam arti konsistensi data dan kemudian korelasi data. Tapi proses akuisisi data itu relatif tidak ada isu. Kenapa? Karena data sudah terstruktur di sumber datanya. Kemewahan itu tidak kita dapatkan di skala nasional, di skala pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Karena kondisinya pemerintahan daerah, gitu ya, misalnya, itu 80% datanya, seperti terlihat di sini, itu masih berupa data manual atau file. Baik dia itu berupa PDF, XLS, doc, PPT, atau di mana-mana. Jadi kalau di pemerintahan daerah, ketika kita minta, Pak datanya apa? Datanya sudah API. Wah, itu udah keren sekali gitu. Sudah mewah gitu. Datanya apa Pak? Database. Bisa kita akses, ada nih aksesnya diberi. Itu juga sudah sebuah kemewahan. Kita berhadapan dengan situasi kondisi yang sumber data itu masih seperti ini, 80%. 20% pun ketika sudah mereka rata-rata membangun aplikasinya itu banyak sekali. Di satu kota, di satu kabupaten, di satu pemerintahan provinsi, itu aplikasinya bisa ratusan. Aplikasi ya, ratusan. Secara data bisa jumlahnya ribuan. Udah gitu, aplikasi tersebut kadang-kala juga ditinggal sama vendornya. Jadi aplikasi ini dibangun sama vendor ini udah nggak mengembangkan lagi, atau developernya sudah resign dari vendor tersebut misalnya, gitu, atau dari mitra tersebut. Lantas aplikasi itu cuma tinggal bisa diakses dari sisi front end, dari depan. Ketika kita mintakan akses ke database-nya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang. Nah, situasi seperti itu kita hadapi tuh di lapangan, karena Big Box memang salah satu targetnya itu adalah, salah satu visinya ya, sesuai dengan logonya Big Box, sovereignty. Kita ingin membangun atau membantu pemerintah untuk membangun kedaulatan di sisi data ini. Makanya kita masuk ke pemerintahan daerah. Karena kalau di korporasi secara bisnis sangat challenge, maksudnya menarik, tapi secara relatif nggak ada isu data integrasi gitu secara akuisisi ya kalau di korporasi itu. Yang penting hampir ketika kita sudah implement di sana, maka ya sudah jalan, nggak ada isu teknis yang berarti sebenarnya gitu.
Tapi kalau di pemerintah daerah itu isu teknisnya masih sangat banyak. Itu kondisi saat ini kita hadapi. Dan ini nggak ada yang mau masuk atau membantu. Di sini kemudian kita coba gitu ya. Ini contoh ya, ini pemerintahan Kota Semarang. Jumlah elemen data ini pemerintahan Kota Semarang nih. Jumlah total elemen datanya sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2010 pada portal Semarsa Tatanya itu ada 1.886 elemen data. Jadi kalau kita terjemahkan aja misalnya elemen data itu katakanlah satu tabel gitu ya, atau satu file. Nah itu ada 1.886 data yang harus dibentuk gitu, yang harus diorkestrasikan. Gitu. Kemudian ada 1.025 jumlah elemen data SIPD pada portal Smart Data dari total 3.029 elemen data. Kemudian jumlah indikator. Nah, jadi dari sekian ribu data elemen data di atas itu akan digunakan untuk membentuk indikator-indikator gitu. Indikator-indikator IKU maupun SPM. IKU di sini ada 34, SPM ada 34, misalnya kemudian indikator kinerja unit atau IKU itu ada 127. Anggap aja 127 itu ada tampilan atau dashboard. Jadi dibutuhkan ada 127 visualisasi atau dashboard. Nah, ini kebutuhan atau arah yang dikelola oleh satu kota Semarang contohnya. Nah, ini udah ada ininya, ada rujukan peraturan dari pemerintahnya gitu ya, Permendagri 86 gitu. Misalnya sejumlah ini. Jadi memang banyak sekali yang dikelola ini. Meskipun kalau bicara volume itu tentu mungkin tidak sebanyak seperti di korporasi. Jadi kalau bicara volume, kalau teknologi big data itu kan sering dikenal 3V ya, volume, velocity, kemudian veracity. Nah kalau volume sama velocity itu ada di korporasi gitu. Tapi kalau di variety sama veracity itu ada di pemerintah daerah. Datanya mungkin tidak masif, tidak banyak, tapi sangat beraneka ragam. Ini situasinya tuh, dan kita diminta membantu, misalnya pemerintahan Kota Semarang yang sekarang kemudian kita coba tularkan ke pemerintahan daerah yang lain. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat Expert Insight gitu ya, kita Big Box, Telkom gitu, saat ini sudah bisa membantu pemerintahan daerah dan pemerintah Kota Semarang sebagai katakanlah semacam pilot project atau showcase kita, terutama dari sisi mendukung program Satu Data Indonesia, itu saat ini dapat skor tertinggi. Ini adalah hasil asesmen dari Bappenas terhadap pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi yang dijadikan pilot project SDI Satu Data Indonesia. Di sini ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Semarang, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi NTB. Yang sudah kita bantu saat ini, yang maksudnya kita sudah live run ya, sudah jalan, sudah operasional, itu adalah Kota Semarang. Dan alhamdulillah skornya tertinggi dengan gap yang jauh gitu ya. Yang lain nggak ada yang di atas 50%, Kota Semarang sendiri yang sampai skornya 93. Inilah skor tertinggi dibanding kota yang lain. Dan ini sedikit banyak karena dukungan kita, terutama dalam penggunaan konsep data virtualization ini. Kalau istilahnya Kota Semarang itu data bridging, gitu ya, bridging system. Mereka punya istilah itu, bridging system. Nah kalau kita itu kemudian kita terjemahkan gitu, itu sebenarnya konsep data virtualization gitu. Nah, jadi intinya produk kita ini namanya, yang khusus
bergerak membantu pemerintahan daerah untuk menyediakan single view of data atau virtualisasi data atau tadi abstraction layer dari berbagai macam data yang kompleks gitu ya. Datanya boleh berupa file, berupa database, berupa web dan yang lain-lain gitu. Yang kemudian dibentuk single view of datanya dengan menggunakan metadata management gitu kan, dokumen management, classification management gitu, yang kemudian nanti dengan mudah begitu itu sudah dilakukan yang sifatnya semua click and drag gitu, kita pun langsung bisa mengkonsum single view of data ini dalam sebuah visualization layer seperti dashboard dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya proven concept ya, proof of concept POC. Jadi konsep kita terbukti, alhamdulillah bisa membantu pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi SDI itu, sahabat-sahabat Expert Insight, Satu Data Indonesia ini akan ujung-ujungnya nanti meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Karena ibaratnya, jadi pemerintah daerah itu punya informasi tentang kualitas layanan mereka terhadap masyarakat. Kalau nggak ada SDI, ibaratnya subjektif dari pemerintah daerah. Tapi dengan adanya SDI, semuanya berbasis data. Dan di pemerintahan Kota Semarang ini kemudian bahkan diintegrasikan dengan konsep penganggaran dan yang lain-lain. Gitu. Itu yang menariknya dari implementasi SDI di Kota Semarang. Baik. Nah, jadi intinya ini sih sebenarnya yang ingin terutama kita paparkan ya, bahwa teknologi kita, platform kita, konsep kita itu terbukti bisa membantu satu kota yang tadi ya, situasi keberagaman datanya sekompleks itu. Nah, saat ini kita sedang dibantu oleh teman-teman Tirek, teman-teman Sinergi, dan teman-teman digital bisnis yang lain untuk terus menggulirkan program Satu Data Indonesia berbasis produk kita ini Big One gitu ya, ke kota-kota, kabupaten, dan provinsi yang lain. Harapannya nanti semua minimal tidak ada kendala atau tidak ada isu lagi dalam konteks akuisisi data dan mengintegrasikan data. Minimal menyelesaikan bagaimana 80% data yang sifatnya masih manual tadi itu bisa diakuisisi sampai bisa divisualisasi. Terakhir contohnya kemarin kami implementasi di Papua Barat gitu ya, di Provinsi Papua Barat. Alhamdulillah dalam tempo kurang lebih sebulan gitu, sumber data mereka yang semuanya, bisa dibilang semuanya itu file, semuanya file, Excel, PDF gitu ya, hasil scanan gitu, image segala macam gitu. Dalam tempo sebulan, sejumlah data yang jumlahnya ratusan itu dengan konsep data virtualization ini saat ini sudah bisa dinikmati semua dashboard-nya gitu, semua visualisasinya. Sebelumnya itu sesuatu yang nggak kebayang. Coba ya bayangkan ya, saya punya data nih di Excel gitu kan. Terus ada 10 data gitu di Excel tersebut. Saya ingin mengkorelasikan data yang ada di file A sama file B sama file C. Jangankan level korelasi, file aja saya pengen memvisualisasikan langsung di web gitu. Itu pasti kalau pakai konsep data integration ya, data Excel itu transform dulu ke database, ke tabel, kemudian dari tabel itu dibentuk visualisasinya gitu ya, dalam bentuk dashboard dan sebagainya gitu.
katakanlah sudah di tabel, lantas nanti di joinkan dan yang lain-lain. Nah, di kita nanti bisa kita tunjukkan ada sesi demo sedikit bagaimana data itu kemudian bisa dikorelasikan meskipun masih berupa file. Ini yang sekarang kita terus tawarkan ke sekian pemerintah daerah. Alhamdulillah dibuy-in karena memang pain problem dari khususnya pemerintah daerah seperti itu. Pain problemnya adalah bagaimana mengelola data yang masih manual tadi, masih 80% itu. Bukan berarti kita korporasi yang datanya sudah terstruktur semua itu tidak memiliki masalah, tapi masalahnya sangat ya minimal tidak berhadapan lah dengan situasi keanekaragaman hayati seperti di pemerintahan daerah gitu. Sahabat-sahabat Expert Insight. Nah, di titik ini kita jadi selain bersyukur, akhirnya juga confident bahwa memang teknologi dan platform kita ini bisa membantu gitu ya, berbasis yang konsep data virtualization itu. Nah, ini sedikit tentang tadi virtualisasi data, kemudian produknya Big One, kemudian bagaimana itu mensolusi program Satu Data Indonesia di pemerintahan daerah, itu adalah salah satu kapabilitas Big Box. Big Box sendiri itu it's all about data, gitu ya. Dan saat ini kita sudah memproses kurang lebih seperti ini, ya. Jadi secara harian kita melakukan processing sentiment analysis sampai 2,14 juta data sosial media dari Twitter, dari Facebook, dan segala macam, itu daily-nya sekitar 2,14 juta. Kemudian kita juga mengakuisisi dan menganalisis data sekitar 4,4 juta produk item yang diperjualbelikan di marketplace atau e-commerce. Saat ini juga kita sudah tadi kalau daily-nya segini, total dari awal sampai saat ini Big Box sudah punya tabungan data sosial media itu 722 juta. Jadi sambil mengakuisisi data, kita nabung data, kita simpan. Kemudian Big Box juga mengolah dan memproses gitu ya secara data engineer maupun data analitik terhadap sekitar 3,2 miliar transaksi macam-macam, tapi mostly terkait transaksi di customer-customernya Big Box gitu. Kemudian secara hariannya 14 miliar data kita olah, kita proses, dan kita juga ada di belakang Satu Data Vaksin sebagai big data service-nya maupun API manajemennya. Kita mengolah sekitar 100 ini bukan bio ya, MIO sebenarnya. Kalau yang API processing ini 100 juta API processing tiap bulan. Ini semua bicara tentang yang selain tadi ya, yang data virtualization. Nah, jadi kalau bicara tentang volume, velocity, ini ada di teknologi-teknologi yang selain yang data virtualization tadi. Data virtualization kita implementasikan terutama di pemerintahan daerah karena kita nggak punya pilihan. Situasinya seperti itu, datanya seperti itu, kompleksitasnya seperti itu. Kalau nggak pakai data virtualization, nggak kebayang bagaimana mengintegrasikan data sehingga menjadi satu data, gitu ya. Apalagi cita-cita Satu Data Indonesia itu. Oke, ini tentang sedikit. Jadi secara global juga market size dari data virtualization ini sangat menarik ya.
berdasarkan verified market research ini data virtualization market ini CAGR-nya itu tertinggi, 20,9% dibanding misalnya nih big data ya. Big data sendiri cuma sekitar 10,2% CAGR-nya. Kemudian data visualization juga seperti Tableau dan lain-lain itu CAGR-nya 10,2% juga. Data warehouse itu 12% CAGR-nya. Data virtualization ini yang paling tinggi. Meskipun secara size-nya masih paling kecil gitu. Kenapa? Karena memang belum Hive gitu. Ini adalah sebenarnya meskipun sudah lama tapi sedang lepas landas nih konsep data virtualization ini dibuy-in sama user atau customer. Kenapa? Karena pada akhirnya yang paling dibutuhkan oleh user atau customer itu adalah bagaimana data itu bisa bermanfaat kan, bukan banyak-banyakan data, tapi bagaimana data bermanfaat. Nah, bermanfaat itu adalah bicara tentang bagaimana data itu bisa diintegrasikan, dikorelasikan, dan dicari insight-nya dari hasil itu semua. Gitu. Kalau semuanya terserap, aplikasinya beraneka ragam, ya kebayang kan, tidak mudahnya. Di satu kota dan kabupaten, kalau di pemerintah daerah Indonesia, itu tadi ada ratusan aplikasi gitu yang harus diintegrasikan. Kita nggak kebayang kalau pakai konsep. Nah, kita di level data menggunakan konsep data virtualization itu bisa dilakukan dengan simpel dan mudah. Oke, saya mungkin ini sedikit aja. Jadi di sisi yang lain market di level global itu juga tumbuh dan bergerak. Dan ini ada beberapa key development terkait data virtualization yang menjadi dalam tanda kutip referensi ya buat Big Box untuk mengembangkan produknya. Seperti misalnya SAP 9 Desember yang lalu meluncing khusus ya digital startup yang bergerak di bidang ini. Kemudian 31 Maret tahun 2021 Denodo itu mengembangkan new data integration solution gitu yang tersedia di cloud. Oke. Gitu. Jadi semua ide-ide atau konsep ini itu menjadi pemecut dan pemicu kita juga untuk minimal kita kejar. Tapi mudah-mudahan kita nggak kalah. Insya Allah kita nggak kalah. Nah, ini posisi slide terakhir. Sekarang saya izinkan saya untuk sharing sedikit demo tentang bagaimana data virtualization dilakukan di Big Box. Oke, jadi kita juga mengenal konsep integrasi dengan mudah. Gitu. Bingung dengan banyak aplikasi, lakukan integrasi data dari beragam aplikasi dan sumber data dengan simple dan mudah melalui konsep data virtualization. Lakukan dengan 3 langkah mudah. Ya. Yang pertama itu adalah koneksi, tadi ya, connect beragam aplikasi atau database tersebut. Kemudian bentuk virtual tabel atau abstraction layer, lantas lakukan pengolahan dan visualisasi. Jadi kita bahkan sudah langsung sampai visualisasi nih ya, bukan cuma membentuk virtual abstraction layer gitu, tapi juga sampai ke visualisasi. Nah, bagaimana proses pendaftaran? Kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa bangun dulu koneksinya ke berbagai macam data sumber. Di sini tinggal kita pilih, misalnya ini sumber data yang sudah terdaftar. Ketika kita pilih, maka muncul konten daripada database tersebut. Di sini misalnya kita akan ambil tabel produk. Ketika kita pilih tabel produk tersebut, ya langsung muncul di sini dan langsung bisa kita relasikan dengan tabel yang lain, gitu ya, yang sebelumnya sudah diambil. Dalam hal ini misalnya tabel order, kita akan joinkan ID daripada produk ID di tabel order ke tabel produk ini. Gitu.
sini kita bisa pilih. Kemudian tabel dari berbagai database aplikasi Visaytus seolah kita perlakukan sudah menjadi berada dalam satu database. Padahal ini di sistem yang berbeda, di mesin yang berbeda. Tinggal kita pilih kolom-kolomnya, kemudian kita submit. Nah, ini hasil query-nya. Bisa dilihat bahwa meskipun dua data di dua mesin, ketika kita submit itu tidak lama prosesnya, gitu. Langsung muncul datanya. Tapi ini masih baru ini contoh datanya. Lantas ini misalnya kita ingin bakukan menjadi satu view, gitu ya. Kita kasih nama view-nya. Lantas kita create. Nah, jadilah view tersebut, dan itu nanti akan kita tetapkan sebagai sebuah tabel virtual atau virtual tabel. Jadi virtual tabel ini bisa dibentuk dari beragam aplikasi dan database, bahkan juga file. Nah, ini kita lihat di sini yang sebelah kanan ini adalah list FTP server. Ya, bisa kita lihat ini FTP server. Jadi bisa kita pilih FTP servernya yang mana, misalnya yang ini. Nah, kita di sini FTP server yang sudah dikonekkan tentunya, dikonfigurasi di awal ke folder tertentu misalnya. Nah, folder itu mengandung file order.xls, file Excel nih. Kita pilih misalnya. Nah, inilah file order Excel, langsung divisualisasikan menjadi seolah sebagai sebuah tabel. Nah, bagaimana file Excel yang katakanlah mungkin tidak mengikuti standar tabel itu bisa dibaca sebagai sebuah tabel di sini, itu ada tools-nya sendiri. Saya tidak demokan di sini, tapi seolah-olah itu sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi intinya ini metadata daripada file Excel ini sudah terbaca sebagai sebuah tabel, gitu ya. Nah, seperti tadi ini kita joinkan dengan tabel di database, tabel produk di suatu database. Nah, virtual tabel seperti ini adalah konsep integrasi data yang simpel dan mudah tanpa harus menggunakan ETL. Jadi tidak harus dipindahkan. Ini belum ada data yang berpindah. Dan itu kemudian kita save sebagai sebuah virtual tabel. Jadi view yang tadi di-create itu sudah menjadi seolah-olah sebagai sebuah virtual tabel. Nah, virtual tabel itu sudah langsung bisa dikonsum, dimanfaatkan oleh aplikasi, gitu ya. Nah, ini langsung misalnya kita pilih ya, let connection, muncul ini virtual tabel. Nah, lantas muncul ini tabel-tabel virtual yang terbentuk tadi. Kita pilih misalnya ini order produk 0303. Nah, terus kita langsung bisa query nih. Nah, kita juga kebetulan punya SQL Builder-nya di sini, jadi sahabat-sahabat tidak harus coding SQL, tinggal tinggal menggunakan tools inilah. Kita sebut ini codeless, gitu ya. Jadi tinggal tidak harus select sekalipun. Nah, ini terus tapi misalnya mau kita rubah, kita custom, kita tambahkan group by misalnya, gitu ya. Kemudian kita cari custom field-nya, bentuk sendiri field baru yang berbasis kolom tertentu dengan alias maupun dengan formula tertentu. Itu intinya kita bisa manipulasi view daripada virtual tabel tersebut. Terus kita simpan. Kita namakan ini misalnya total order by kategori. Nah, di titik ini sudah langsung jadi hasil pengqueryan virtual tabel tadi, gitu ya. Kemudian dimanipulasi sedikit mungkin bagaimana proses query-nya. Lantas sudah langsung bisa diekspos dan ditampilkan dalam
bentuk grafik dan yang lain-lain. Ya. Di sini misalnya pertama kali dalam bentuk tabel ini, dan ini nanti bisa kita pilih-pilih. Bisa kita edit lagi, kita custom lagi ini. Bila diperlukan query yang sudah terbentuk masih bisa kita rubah. Nah, lantas kita visualisasikan apakah dalam bentuk line, kan dalam bentuk area, gitu ya, di mana masing-masing ada optionnya ya, dalam bentuk bar, row, dan berbagai macam format yang lain. Nah, ini kita sebut portlet. Dari sini nanti kita masuk ke tahap tools visualization. BigBox sendiri punya tools visualization seperti semacam Tableau yang kita sebut dengan BigQuery. Nah, ini baru pembentukan atau builder daripada datanya tadi sama portletnya. Setelah itu nanti layouting menampilkan menjadi sebuah dashboard bisa kita lakukan di menu yang lain. Nah, ini sedikit demo tentang konsep data processing. Itulah yang kita lakukan sekarang di sekian banyak pemerintah daerah, dan bisa kita lihat tadi prosesnya relatif simple, relatif cuma 3 langkah. Data dari sumber yang bahkan masih file dengan di satu database itu bisa dijoinkan dan langsung divisualisasi. Demikian sahabat expert insight mungkin yang bisa saya sampaikan, saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga bisa tergambar apa yang dimaksud dengan data virtualization, dan kita sebut dengan enabling ya, enabling nation, karena kita kita dorong konsep data virtualization ini untuk menjadi solusi bangsa, solusi negara dalam khususnya program Satu Data Indonesia itu. Mungkin itu Mbak Anis, semoga waktunya tidak kelebihan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sigit atas pemaparannya yang sangat kompleks dan menarik. Terima kasih juga udah sharing ya gimana selama ini BigBox mensolusikan kebutuhan big data secara end-to-end. Sebenarnya saya agak tersentuh sih Pak, karena platform yang dibuat BigBox ini nggak semata-mata buat bisnis aja, tapi juga bantu negara untuk membangun kedaulatan data itu sendiri. Oke, karena udah masuk di sesi Q&A, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi untuk para sahabat expert insight, bagi yang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah top up saldo link aja. Izin sambil minum ya. Rp100.000 boleh Pak, silahkan. Rp100.000. Jadi siap-siap dulu ya Pak sebelum jawab pertanyaan. Nah, nanti yang penanya terbaik ini akan mendapatkan top up saldo link aja sebesar Rp100.000. Oke, udah Pak? Udah basah tenggorokannya? Udah siap? Saya coba bacakan dulu ya Pak yang udah masuk di layar pertanyaannya. Boleh? Dibantu? Oke. Dari Sigma Danu Wira Wardoyo, Pak Danu. Apa nilai lebih yang bisa diberikan oleh BigBox dibanding dengan kompetitor yang ada saat ini? Boleh, silakan dijawab Pak Sigit. Ya, mungkin pertama end-to-end data solution-nya itu ya. Jadi kita sejak dari proses data, kalau BigBox-nya nih ya, data acquisition sampai visualisasi, semua tools itu tersedia dalam satu platform. Itu mungkin nilai lebih pertama. Nilai lebih kedua adalah kita berkecimpung dan sudah proven terutama di area-area yang kompleks seperti pemerintah daerah dengan 80% data tadi ya. Jadi kalau sebelumnya bicara tadi data virtualization, kalau di vendor-vendor lain mungkin masih sedikit yang mengekspos capability terkait pengolahan data manual, terutama lebih ke data terstruktur. Nah, kalau kita malah dominan main di data manual. Kalau data terstruktur tentunya nggak ada isu gitu ya. Jadi itu mungkin kelebihan kedua. Kita bilang kita oke datanya mau seperti apapun. Bahkan data itu tersedia di public internet
hanya berupa website pun it's okay, karena Bigbox mau punya konsep internet itu adalah apa namanya, giant database gitu. Jadi semua yang ada di internet itu harus bisa kita anggap sebagai sebuah data dan harus bisa diakuisisi gitu. Nah, kemarin kita baru aja nih pulang dari Malang gitu ya, mereka mengalami kendala itu. Ada sejumlah aplikasi yang sudah login sama vendornya gitu. Nggak bisa diapa-apain. Gimana nih caranya supaya kami bisa dapat datanya gitu. Nah, kita punya sekian banyak tools sehingga data itu intinya bisa kita akuisisi. Detailnya tentu terlalu panjang kalau dijelaskan di sini ya. Jadi salah satu kelebihannya adalah bisa dibilang Bigbox itu bisa mengakuisisi data apapun gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya kita sudah proven ya di dalam skala-skala yang masif ya gitu. Jadi kayak tadi mungkin juga kita dapat award tahun 2019 gitu ya, Data Impact Award gitu kan, itu dalam konteks integrasi ini ya, integrasi yang Pertamina SPBU 5.518 SPBU gitu ya. Itu adalah the biggest gitu ya, the biggest data integration in Asia Pacific, sahabat-sahabat Expert Insight. Jadi kita sudah proven bisa menghandle dalam skala seperti itu, baik dari sisi volume maupun dari sisi keragaman data. Gitu. Keragaman data ya challenge terbesarnya di pemerintah daerah. Mungkin itu 3 yang bisa saya sebut saat ini. Baik, terima kasih Pak Sigit. Bagaimana Pak Danu? Semoga cukup puas ya Pak dengan jawaban Pak Sigit. Terima kasih banyak Pak Sigit untuk penjelasannya Pak Sigit. Sama-sama Pak Danu. Oke, selanjutnya boleh ditampilkan kembali dari Mas Angga Bayu. Nomor teleponnya nggak usah saya sebut ya Mas ya. Izin bertanya, bagaimana Bigbox membantu solusi sebuah kebutuhan data manajemen yang mana memang setiap data yang dihasilkan memiliki jenis file-file yang berbeda menjadi suatu data kesatuan? Dan apakah ada potensi Bigbox berkembang dengan mengadopsi fitur machine learning sehingga tidak hanya menampilkan visualisasi data namun juga bisa memberikan solusi terbaik? Terima kasih. Silakan Pak Sigit. Baik, tentu ya. Jadi saya tidak menceritakan machine learning karena itu adalah proses berikutnya yang sebenarnya otomatis dan relatif common. Jadi begitu data itu sudah bisa kita akuisisi, kita collect dan kita integrasikan, maka proses pembangunan analitik, gitu ya, deskriptif, prediktif dan sebagainya itu sudah relatif mudah gitu ya. Apakah Bigbox punya toolsnya? Punya tentunya. Jadi kita punya Big Lake namanya, itu adalah data lake gitu ya. Ada prinsipnya data lake. Kita menggunakan teknologi Hadoop, tapi tidak juga cuma Hadoop. Kita ada in-memory database di sana gitu. Termasuk juga tadi yang terkait machine learning itu include di dalamnya. Saat ini bahkan kita sedang mengembangkan khusus gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini, akhir tahun juga bisa launch katakanlah menjadi sebuah ekosistem khusus terkait data science. Gitu. Produknya nanti namanya kalau belum berubah Big Science gitu ya. Tapi itu versi kolaboratif data science gitu ya. Jadi data science secara personal, secara personal dia sudah bisa menggunakan tools yang tersedia di Bigbox saat ini. Kita pun implementasi big data platform di sejumlah customer kita itu selalu menyediakan tool tersebut buat data scientist, baik yang ada di tim data scientist Telkom gitu ya, maupun user atau customer gitu. Karena memang positioningnya Bigbox adalah prinsipal kita penyedia teknologi dan platform, termasuk tools untuk mengembangkan
machine learning atau use case berbasis machine learning tadi. Jadi kita bukan nanti akan bisa, tapi memang sudah begitu di proyek-proyek yang lain kita sudah begitu. Tapi khusus untuk yang ini kita konteksnya yang data virtualization itu di area pengakuisisian data gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau data sudah terkumpul, kita mau visualisasikan, mau bangun model-model prediksi gitu ya. Mau tadi yang menggunakan teknologi machine learning atau deep learning atau apa itu udah nggak ada isu karena memang udah embed toolsnya. Itu mungkin apakah itu pertanyaannya? Mas Saleh. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mas Angga bagaimana? Apakah sudah cukup puas? Insya Allah cukup ya Pak. Jadi Big Box ini punya banyak lini lah ya Pak, lini produk yang sekarang ini fokusnya di virtualization. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Oke, ini ada 2 nih Pak. Dari ini Mas atau Mbak? Pak Nabi Habibi. Mas dulu aja ya, Mas Nabi Habibi. Yang pertama, bagaimana respon dari user dan elemen-elemen yang terkait dalam hal people ready or not dan infrastructure ready or not terhadap implementasi Big Box pada 7 daerah piloting project SDI, OGI, OMS. Mengingat peranan Big Box lebih banyak pada bagian teknis atau back-end. Oke Pak, disimpan dulu. Saya lanjut dulu ya baca pertanyaan yang kedua. Apabila peranan Big Box dalam mengedukasi users dengan human users, mungkin ini pertanyaan lebih bagaimana peranan Big Box dalam mengedukasi user dengan human resource yang belum melek akan teknologi. Boleh, Pak Sigit. Pertanyaan yang pertama dulu, Pak. People ready or not, infrastruktur ready or not terhadap implementasi Big Box ini. Dalam people ready or not memang ini Mas Nabi kita itu berhadapan dengan situasi itu di pemerintah daerah itu dinas-dinas itu sangat resist ya dalam urusan pemberian data. Jadi ibaratnya gini, kalau ngomong integrasi data selama ini kan pendekatannya tuh selalu bikin sistem baru, bikin aplikasi baru. Bikin aplikasi baru, terus user harus diedukasi untuk menggunakan sistem atau aplikasi tersebut. Entry, input, upload, data-data yang diminta atau diinginkan. Nah, kita justru ingin membypass itu semua. Wahai user, gitu, tidak ada yang perlu berubah di sisi Anda. Anda tidak perlu belajar teknologi baru, Anda tidak perlu belajar sistem baru, gitu kan. Lakukan as it is, apa yang biasa Anda lakukan. Anda biasa menyimpan data di Excel, it's okay, tunjukkan saja Excel itu disimpan di mana. Anda biasa menginput di aplikasi ini, okay, tunjukkan aja aplikasi tersebut punya akses ke database-nya, bagus sekali. Gitu. Gak punya akses database, gak apa-apa, kasih aja kita user aplikasi. Kita juga bisa ambil datanya dari depan. Gitu. Jadi justru tujuannya Big Box itu adalah memudahkan user supaya user itu nggak perlu belajar baru. Ini user dalam arti pemilik sumber data ya. Gitu. Tapi kalau user untuk yang pengolah data, data engineer, data scientist, segala macam, developer, front end developer, gitu segala macam, itu tentu kita ajari gitu kan, kita punya tools untuk mereka juga gitu. Tapi dalam konteks end user, pemilik sumber data yang mereka tidak mau repot, kita tools Big One tadi itu tujuannya itu supaya mereka nggak perlu merubah kebiasaan atau habit apapun dalam proses pengolahan data. Yang penting kita ditunjukkan saja aksesnya gitu. Jadi user not ready nggak masalah. Infrastruktur not ready, makanya kita tawarkan konsep cloud ya, khusus untuk yang Big One. Big Box itu kan pada prinsipnya yang on-premise platform ya. Jadi user punya infrastruktur, kemudian kita installkan sistemnya. Nah, ketika betul bahwa di daerah-daerah itu infrastruktur biasanya not ready.
gitu. Ya udah, ya kita tawarkan ini dalam bentuk cloud service gitu. Jadi Big One itu sifatnya cloud service. Nanti tadi di mana data Anda disimpan, di database, di FTP server Anda, atau di PC Anda sekalipun, yang penting tunjukkan IP-nya, kemudian kita diberikan akses untuk membaca folder dan sebagainya. Begitu sudah di-connect, sudah kita akan lakukan proses sinkronisasi data secara near real time dari setiap perubahan yang ada di sumber data. Itu Mas Nabi, itu yang pertama. Terus yang kedua? Ada yang kedua, Pak. Bagaimana peranan Big Box dalam mengedukasi human resource yang belum melek teknologi? Kalau tidak salah ya pertanyaannya. Ya tentu ini ya, kalau itu standar ya, jadi kita menyiapkan berbagai macam konten dan sebagainya. Tapi kalau kami user tidak melek teknologi itu kita anggap challenge gitu, tantangan. Jadi kita kan sebenarnya pedagang ya. Gitu. Nah itu bedanya Big Box dengan katakanlah apa ya? Ya kalau kita kan ujung-ujungnya ingin memanjakan customer. Gitu. Jadi kalau Anda tidak perlu melek sih sebenarnya. Apa ya, nggak meleknya di mana kita berusaha memudahkan gitu. Tanpa melek pun Anda harus bisa menggunakan sistem atau tools ini. Itu challenge kalau buat Big Box-nya. Tapi kalau bahwa sebagai sebuah tanggung jawab kita menyebarkan pengetahuan, teknologi, knowledge dan sebagainya, tentu kita sediakan berbagai macam konten baik di level teknis. Kita punya buku produk yang relatif komplit gitu kan. Kemudian knowledge base juga sedang kita kembangkan, insya Allah nanti akan dipublish secara terbuka juga ini. Ya karena memang Big Box ini rentangnya besar ya, dia melayani baik yang user technically seperti data scientist, data engineer maupun developer, juga melayani khusus dalam produk yang Big One ini melayani user-user yang tadi yang katakanlah bukan tidak melek teknologi ya, tapi menjadikan teknologi itu sebagai tool, sebagai alat gitu. Jadi jangan tidak ingin didrive oleh teknologi. Bahasa saya mungkin begitu. Gitu mungkin untuk yang kedua. Terima kasih Pak Sigit, filosofis ya Pak ya jawaban. Oke. Capek ya filosofis. Iya, semoga Mas Nabi cukup puas dengan jawaban Pak Sigit. Kita bisa lanjut nih Pak, masih bisa sekitar 2 pertanyaan lagi. Ini dari Pak Gede Agus ITDRI. Jadi bentuk data yang di-serve Big Box untuk konteks data virtualization itu barangnya seperti apa, Mas Sigit? Apakah dia menyediakan data juga yang siap di-retrieve oleh customer, terserah mau diolah oleh customer pakai aplikasi apapun itu. Kurang lebih apakah seperti itu? Bagaimana nih Pak Sigit? Jadi analoginya itu kita seperti barangnya tadi ya sudah saya demokan. Kalau secara tool atau platformnya seperti itu. Jadi kalau analoginya mungkin begini Mas Giri. Kalau user atau customer itu punya potongan-potongan kain, gitu ya, potongan-potongan kain mau dijahit jadi baju, gitu, supaya bisa dipakai. Nah, Big Box itu adalah benangnya. Kitalah yang membantu potongan-potongan kain itu terjahit sehingga menjadi sebuah pakaian atau baju yang bisa dipakai. Gitu. Kalau nggak kita jahit, itu masih berupa potongan-potongan kain saja yang nggak bisa dipakai gitu. Nah situasi customer seperti itu, jadi kita membantu mereka menjahitkan gitu datanya. Apa namanya? Ya posisi kita benang, kita bukan penjahit. Jadi kita juga sediakan tools buat
user atau customer untuk menjadi penjahit. Jadi mereka bisa menjahit sendiri. Ini ya. Nah, Big Box sendiri itu benangnya. Gitu. Tapi kita tentu juga menyediakan yang kita sebut sebagai professional service, gitu ya. Professional service buat customer yang mau tahu beres aja lah. Gitu. Udah tolong jahitin sekalian. Oke, berarti pada saat itu Big Box berperan selain sebagai benang, juga sebagai tukang jahitnya, gitu ya. Ya, bisnis big data selalu seperti itu. Pada prinsipnya kita adalah teknologi, tapi kadang-kala kita diminta juga untuk sebagai pengeksekusi dari teknologi tersebut. Itu kita sebut sebagai professional service. Gitu. Itu mungkin, Mas Gede. Nah, kalau data, menyediakan data pada prinsipnya tidak, karena data itu di sisi customer, gitu ya. Tapi kita bisa memberi opsi ke customer, ke user, misalnya tadi hasil jahitannya. Ini kan tadi potongan-potongan kain dijahit jadi baju. Nah, bajunya ini mau disimpan di mana, gitu ya? Apakah di server mereka atau di server kita? Boleh, di server kita juga boleh. Kita sediakan juga itu layanan menyimpan datanya di kita. Itu kita sebut sebagai big data as a service. Gitu. Ketika disimpan di kita, itu kita sebut sebagai layanan big data as a service. Tapi kalau seandainya disimpannya di servernya customer, maka customer itu hanya menggunakan tadi data integration as a service-nya saja, penjahitannya saja gitu. Semoga bisa terbayang. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya aja sampai paham nih Pak. Kalau udah dianalogikan lebih mudah ya. Semoga Pak Gede juga puas lah dengan analogi dan jawaban yang udah diberikan Pak Sigit. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Sigit, karena sudah hampir mendekati acara ending sharing dari Mas Chris Marshall. Terima kasih Pak M. Sigit atas sharingnya. Izin tanya, apakah Big Box sudah digunakan di internal Telkom Group, misalnya untuk FMC, dengan memanfaatkan data IndiHome dan Telkomsel? Silakan Pak Sigit. Di internal Telkom Group dalam konteks melayani. Jadi Big Box punya banyak lini produk ya. Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas Chris Marshall, Pak. Mas Chris. Mas Chris Marshall. Jadi berapa lini produk? Nah, yang sudah dipakai itu adalah social media analytic. Itu dipakai oleh Korkom gitu ya. Tapi dalam konteks yang tadi misalnya data integration segala macam, gitu, kita selama ini memang terutama fokusnya untuk monetize keluar karena Big Box OKR-nya revenue gitu. Jadi kami fokus ke monetisasi keluar. Tapi di internal digital bisnis dalam membangun use case segala macam kita juga banyak dipakai oleh teman-teman tribe di digital gitu ya. Jadi kita support ke internal, support juga ke tadi Korkom, support juga ke beberapa DWS, tapi polanya terutama lebih sudah yang use case-nya di level use case seperti sosial media, analytics dan sebagainya. Mungkin gitu kalau jawabannya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Semoga Mas Chris cukup puas ya dengan jawabannya. Memang banyak banget ya Pak platform-platform yang pecahan dari Big Box. Tadi sempat saya baca kalau di CV-nya ada yang di Korkom untuk implementasinya. Ini ada dapat ini nih bocoran dari panitia. Kayaknya bisa satu lagi Pak. Mau minum dulu Pak Sigit? Siapa tahu kering. Boleh. Bisa satu lagi. Satu lagi, oke. Dari Mas Muhammad Rizky, DPE. Bagaimana untuk mengcapture data virtual atau history atau dashboard dari waktu ke waktu jika data source tersebut korup atau server problem atau lain sebagainya? Oh iya, itu tentu sesuatu yang harus dihandle ya di dalam platform gitu. Jadi, nah pada prinsipnya kan gini, Mas Rizky, kalau ngomong data virtualization, itu kita tidak mereplikasi data,
Gitu. Jadi data source tetap di sana. Yang kita olah itu adalah metadata manajemennya. Tapi kita punya teknik dan teknologi sehingga proses orkestrasi metadata tersebut sehingga membentuk abstraction layer itu kemudian benar-benar dirasakan seperti sebuah data yang satu gitu ya. Jadi data ada di beberapa sumber gitu kan, dibentuk abstraction layer-nya menjadi sebuah virtual tabel tadi, tapi tidak lantas performance-nya menurun dan sebagainya. Jadi kalau datanya korup seperti apa? Nggak ada isu karena kita tidak melakukan proses replikasi. Jadi isu kalau kita mereplikasi ya. Ini bedakan dengan data integration yang basisnya ETL. Kalau ETL misalnya data ini direplikasi ke B, maka ketika di sini korup, yang di sini yang B harus dilakukan sinkronisasi ulang segala macam. Nah ini enggak nih, gitu. Kita tidak melakukan duplikasi data mah tetap di sumber. Dan kita hanya memberikan view-nya saja, view terhadap data tersebut. Gitu. Tapi untuk istilahnya di teknologi virtualization data ini ada case management. Ada case management, bukan case gitu ya, manajemen gitu. Jadi manajemen bagaimana intinya tadi data itu bisa diakses dengan cepat gitu ya, dengan menyimpan di level memori segala macam. Nah ini tadi itu di handle proses misalnya tadi data korup segala macam, ke pembentukan case manajemennya itu yang di handle oleh platform. Itu mungkin. Siap, cukup. Terima kasih Pak Sigit. Semoga Mas Rizky juga sudah cukup ya, pas dengan jawaban. Maaf nih kalau terlalu teknis ya. Nggak apa-apa Pak, kan namanya juga expert sharing, jadi yang harus expert lah. Di sini juga semuanya yang datang pasti pada expert nih Pak, jadi pertanyaannya juga harus makin banyak ya teknisnya. Iya. Banyak sekali expert kita ini. Oke, terima kasih Pak Sigit atas sharing dan juga jawaban-jawabannya. Saya yakin sahabat Expert Insight yang pertanyaannya dijawab pasti cukup puas dengan jawaban dan sharing dari Pak Sigit. Sebenarnya masih banyak nih Pak pertanyaan yang belum dijawab, tapi karena keterbatasan waktu, boleh nanti bisa diskusi langsung ke Pak Sigit ya untuk menguak lebih dalam lagi potensi Big Data bersama Big Box. Boleh kan ya Pak ya? Main boleh-boleh aja nih saya nih. Boleh. Boleh, apalagi langsung deal gitu ya. Iya, langsung deal ya Pak ya, kalau bisa sekalian ya. Salam kangen sama Pak Sigit. Tuh Pak, ada yang kangen tuh Pak. Wah, sekalian nih Expert Insight nih sebagai kangen-kangenan. Wah. Dari Pak Nur Syaif Pak, SMTBN. Ya, belum sempat dia Om Sigit itu pergi ke Pulau Lengkuas di Belitung. Waduh. Baru sampai Bangkai. Sekalian ke Belitung, sekalian deal ya. Tapi sekarang ke ini, Om Sigit, Pak Sigit datang ke sini ke Danau Toba sekarang. Oh, sekarang di Danau Toba? Siap. Ya, saya ke Sumut sekarang. Jadi Om Sigit harus ke Danau Toba. Kan Dairi juga dekat situ kan, Pak? Oh, dekat. Kita ada POC juga Dairi, Sidikalang, Simalungun, Tarutung, Sibolga, Sinias. Ini besok tanggal 25 ada event surfing internasional sini. Insya Allah. Nah. Oke, udah ada juga Pak Nur Syaif. Ya Pak, udah ada yang kangen nih Pak. Pasti habis ini siap-siap aja ya Pak, notifikasi WhatsApp-nya lebih banyak lagi nih Pak untuk tanya. Oke. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Iya. Silaturahmi lah, insya Allah. Betul, silaturahmi. Sebelum akhiri sesi, mungkin saya persilakan dulu ke Pak Sigit untuk memberikan closing statement. Singkat aja Pak, mungkin 3 menit kepada sahabat Expert Insight yang hadir pada hari ini. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat Expert Insight, kita itu punya peluang, kesempatan besar untuk meneruskan. Wah, ini seolah idealisme perjuangan orang tua kita. Kalau orang tua kita dulu itu mempersatukan bangsa,
melawan penjajah, gitu ya. Nah, kalau kita sekarang berjuang menegakkan kedaulatan data, semoga kita dimudahkan membantu bangsa ini, pemerintah ini untuk menegakkan kedaulatan teknologi dan data tersebut. Mungkin itu closingnya. Singkat, padat, dan nasionalis sekali ya Pak jawabannya. Terima kasih banyak Pak Sigit. Iya, tidak terasa sampailah kita ke penghujung sesi sharing ini Pak. Tapi sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pemaparan hari ini. Jadi Big Box sebagai platform dan solusi end-to-end big data dapat membantu mentransformasikan data yang kompleks menjadi insight atau value dan telah menangani kebutuhan big data di berbagai perusahaan besar maupun instansi pemerintah. Platform Big Box dapat dimanfaatkan untuk menangani beberapa kendala, salah satunya dapat mengelola data-data manual sehingga dapat diintegrasikan dan dikelola menjadi data-data sektoral dalam satu manajemen data yang nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun dan merumuskan kinerja. Satu highlight dari bintang tamu kita pada materi kita hari ini yaitu data virtualization. Itu adalah versi user friendly-nya lah daripada data integration, karena data integration adalah pekerjaan yang besar, raksasa, dan berat. Jadi biar Dilan aja gitu ya Pak. Terima kasih Pak Sigit. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya yang bermanfaat sebagai camilan otak sore kita pada hari ini. Semoga sharingnya menjadi amal yang baik ya Pak, karena telah ikhlas menyebarkan ilmu. Sukses terus untuk Big Box, salam sehat untuk rekan Big Box yang lain. Terima kasih juga kepada sahabat expert insight yang udah standby dalam sesi sharing hari ini melalui Zoom dan juga dari YouTube Flick. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama memoderatori jalannya sharing. Selanjutnya untuk menutup acara, saya kembalikan kepada MC Mbak Talita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa dan juga Pak Sigit. Kalau kata Mbak Anissa itu sudah memaparkan untuk cemilan sorenya gitu ya. Lumayan ya cemilannya ya. Kalau cemilan kan ringan gitu ya Pak ya. Tapi ini sangat berbobot gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Big applause dulu dong. Pak Sigit hari ini dan Mbak Anissa juga. Luar biasa sekali. Dan terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi dan untuk Bapak Sigit Kurniawan sebagai bentuk apresiasi telah menjadi narasumber pada sesi kali ini. Berikut adalah Certificate of Appreciation dari kami untuk Bapak. Oke, inilah sertifikatnya. Terima kasih banyak Bapak atas cemilan sorenya yang luar biasa. Insight-nya yang sangat menarik dan bermanfaat juga untuk kita semua. Ditunggu Bapak Expert Insight sesi berikutnya Pak ya. Insya Allah. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga ke teman-teman Filik ya, sama Teriu, Korpu. Korpu, betul Pak. Dan juga Telkom Korpu. Terima kasih banyak Pak Sigit sekali lagi, sahabat Expert Insight. Sekali lagi saya ingatkan untuk rekan-rekan bahwa sertifikat dan juga materi sesi ini tersedia pasca acara dan ada di link DigiLearn yang ada di layar. Jangan lupa untuk melakukan registrasi dan juga memberikan feedback acara kita hari ini. Baik, kita juga punya 3 pemenang terbaik. Penanya terbaik, 3 penanya terbaik. Oke, boleh dicantumkan. Oke, inilah 3 penanya terbaik yang masing-masing akan mendapatkan top up saldo link aja sebesar Rp100.000. Selamat kepada Pak Danu, Pak Nabi Habibi dan juga Pak Gede Agus. Selamat dan silahkan hubungi pihak panitia ya, atau boleh di via chat. Silahkan kirim nomor link aja kepada kami agar pendistribusiannya tepat ya, karena kalau tidak tepat itu bisa nyangkut di saya gitu ya. Terima kasih banyak. Dengan demikian Expert Insight telah selesai. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang telah bergabung, seluruh sahabat Expert Insight dimanapun Anda berada, yang kali ini sudah hadir dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga rekan-rekan jika belum memiliki aplikasi My DigiLearn, silakan rekan-rekan untuk
registrasi di My DigiLearn dan selalu cek aplikasi My DigiLearn untuk mengetahui update terkini terkait webinar kita yang selanjutnya. Saya Talita Salsabila beserta rekan-rekan dari Studio Flick Jakarta yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai ketemu lagi di series Expert Insight X Digi Forum yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.